Jadi video ini gue buat karena keresahan yang gue alami sendiri. Gue nggak tahu keresahan gue ini valid apa enggak, tapi trennya bahwa anak-anak muda atau Gen Z itu akan mengalami banyak sekali masalah di beberapa tahun ke depan, 5 tahun, 10, bahkan 20 tahun ke depan, karena adanya kecepatan, kemudahan era yang sekarang. Ini sangat dilema menurut gue. Ironisnya, kita generasi yang paling ambisius untuk mencapai end goal. Kita mau nikah, mau cepat kaya, mau financial freedom. Tapi sekarang kita lagi di brainwash dengan kenyataan tentang financial freedom dan lain-lainnya yang beredar di sosial media, yang bahkan kita salah tangkap. Jadi kita pengen tuh end goalnya tuh enak gitu. Tapi sekarang zamannya udah beda sama zaman yang dahulu orang-orang tua kita atau kakek nenek kita, yang semuanya tuh masih terjangkau. Tapi kalau kita lihat sekarang, itu semuanya udah serba mahal dan sangat susah. Seperti kebutuhan-kebutuhan pokok misalnya, itu naiknya udah jauh banget. Kebutuhan pendidikan juga naiknya udah jauh banget. Apalagi soal properti dan keuangan, itu menurut gue nggak make sense banget gitu. Sekarang harga rumah 1 miliar, 2 miliar itu kita dapat apa sih gitu. Padahal gue ngerasa gue capai ke sana aja nggak bisa gitu untuk sekarang. Pertama tuh pasti tentang harga gadget, rumah gitu. Sekarang itu HP udah 20-30 jutaan tuh udah ada gitu, dan beredar di masyarakat sekarang gitu. Yang kedua tentang making income. Yang ini bagusnya tentang anak-anak muda yang sekarang itu mempunyai potensi yang lebih daripada orang-orang boomer zaman dahulu tentang dunia kreatif di zaman sekarang. Itu siapa aja memiliki kesempatan yang sama di sosial media untuk mendapatkan pendapatan. Nah, yang itu menjadi hubungannya dari pendapatan sampai ke spending nantinya. Nah, yang sekarang tuh kesannya tuh makin jomplang akhirnya, dari tabungan dan pendapatan kita, anak-anak muda, bahkan sampai kebutuhan yang sekarang, bahkan yang akan datang ke depan tuh makin jomplang banget. Harga-harga tuh bakal naik terus, tapi tabungan kita tuh akan makin turun. Analoginya kalau misalnya tabungan kita masih sedikit, tapi secara income tuh naiknya secara signifikan, misalnya kayak anak-anak yang makin jago trading, jago bikin konten, sampai ke bisnis. Idealnya kayak gitu, tapi kenyataannya kayak gimana? Nah, ini yang menjadi masalah lagi tentang FOMO fact. Hampir 100% kehidupan kita tuh ada di sosial media. That's why perusahaan-perusahaan multi internasional seperti Facebook, TikTok, Google itu berlomba-lomba ngumpulin data sebanyak-banyaknya dari generasi muda. Kenapa? Supaya mereka dapat nge-track semua behavior kita. Untuk apa? Ya ujung-ujungnya supaya kita mengkonsumsi sesuatu. Karena di kehidupan market sekarang dan juga sistemnya sekarang, dan tujuan semua bisnis dari swasta maupun private itu tujuannya cuma satu, yaitu supaya kita ngeluarin uang buat mereka. So step yang harus kalian sadari itu bahwa teknologi yang semakin maju itu tujuannya untuk membrainwash supaya otak kita tuh overload dan dipenuhi semua informasi yang sebenarnya nggak kita perlukan. Dan sekarang tuh semakin gila-gilaan para investor naruh uangnya di bisnis untuk supaya mikir gimana caranya kita ngeluarin uang untuk kita beli sesuatu, bahkan apa yang nggak kita perlukan. Kita bisa bahkan bayarnya nanti. Dan dulu itu bahkan kita lebih susah untuk ngeluarin duit karena aksesnya itu terbatas. Beda sama sekarang, itu kita seakan-akan tuh semuanya dipermudah untuk kita keluarin duit. Bahkan kalau kita pengen barang itu udah sampai ke kita nggak usah beli ke tokonya. Gue duduk 10 bahkan 5 menit itu gue cuma ketik-ketik gue udah bisa ngabisin duit gue gitu, misalnya kayak gitu. Dan kalau kita nggak aware dan nggak bikin planning untuk diri kita sendiri, kita tuh bakal tergiling yang namanya arus ekonomi. Kita yang lahir di era yang super keren, di inovasi teknologi yang makin cepet banget, tapi kita memerlukan namanya rem untuk semuanya itu. Kita bisa mengendalikan semuanya itu supaya kita nggak konsumsi terlalu banyak. Analoginya tuh kayak gini, misalnya kita pengen diet, tapi di rumah tuh selalu ada makanan, coklat, kue-kue, gula, dan semuanya yang bertentangan dengan diet. Kalaupun bisa, pasti kita tertekan banget. Dan akhirnya kita sampai di konteks yang namanya sadar diri. Kalau kita ada di game, kita naikin semua attack-nya, kita bakal menang. Tapi kalau di dunia nyata, kita nggak bakal bisa.
kita harus tetap mikirin defense-nya, kita jaga baik-baik, kita planning apa yang kita punya sekarang, dan tujuan kedepannya masih jauh. Coba share cerita kalian yang menurut lo apa yang gue rasakan sekarang ini bener apa enggak. Silahkan kasih opini. I will see you guys in next video. Thank you.